Ya, berarti ini ibaratnya di kiri, kamu pasangkan di kiri, dekatkan. Kemudian tourniquetnya di mana? 15 sampai 20. Berapa senti dari area penusukan? 15 sampai 20. Kita cari pembuluh darah yang mana dulu? Yang paling distal atau langsung ke bagian atas? Distal. Artinya kalau distal kan daerah sini ya. Area sini 20 cm atau 15 sampai 20 cm dari area penusukan kan berarti di sini. Jangan kamu mau nyuntik di sini kemudian tourniquetnya di sini ya. Nah, pasang. Tapi kalau kalian belum siap jangan dulu dikunci. Bisa dipahami? Ya, jadi kamu siapin aja dulu alatnya aja dulu begini. Isi-isi dulu, ini sudah terserah, ini mau dipasang di mana terserah, mau disimpan di sini terserah kalian yang menyimpan di mana yang nyaman. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tourniquet, ada aboket, kalau kalian misalnya kerja, kalau sekarang kan udah nggak pakai begini, pakainya hipapik. Ya. Jadi hipapik satu biasanya kotak 4x4 gunting tengah. Karena pasti nanti akan ditutupnya sama ini. Udah nggak pakai kasa lagi, udah nggak pakai menggunakan ini lagi. Ya, jadi saya anggap misalnya ini hipapik nih, kamu nggak ada hipapik di sini. Coba bawa hipapik. Ya, nah kalau misalnya kalian yang kerja sendiri ya disiapkan dulu ini hipapiknya, kemudian ini desinfektan. Ya, kamu kan ada teknik untuk meminta pasien untuk apa? Untuk mencari pembuluh darah. Hati-hati jangan kecapit. Sudah dikunci, minta pasien apa? Mengepal. Cari pembuluh darah yang gimana? Lurus. Tidak bengkak. Yang lurus, tidak bercabang dan panjang. Lurus tidak bercabang cuma seuprit mah ya nggak bisa. Ya, panjang di sini. Oh, udah jelas nih ada. Kalau kalian mau menggunakan sarung tangan pada saat nusuk, berarti saatnya inilah kita menggunakan sarung tangan. Tapi kalau kalian mau mempersiapkan dari awal ini, dari buka dan sebagainya gantung sudah menggunakan sarung tangan, ya ini kita sudah menggunakan sarung tangan. Ya, kita tinggal desinfektan area penusukan, sirkuler dari area penusukan keluar kurang lebih 5 cm. Ya, buang. Kemudian ini kita sudah siapkan, dekatkan. Ya, kalau misalnya takutnya mengganggu ya, kamu siapkan satu ini aja dulu. Saya tidak tahu di rumah sakit masanya nggak ada ini, jadi kita harus gunting dulu maksud saya. Saya khawatirnya menyiapkan ini, padahal di rumah sakit udah nggak ada. Jadi kamu siapkan aja dulu hipapik, gunting aja sepanjang ini. Ya, gunting sepanjang ini, misalnya kamu dekatkan. Jadi yang didekatkan itu adalah ini, segini. Ya, kita sudah desinfektan semua. Nah, yang harus diperhatikan adalah aboket itu beda merek, beda kekuatan, beda fungsi dan sebagainya gitu maksudnya ya. Jadi makin bagus biasanya dia lebih enak, tapi kalau makin gak bagus ya kitanya yang harus hati-hati. Kayak ini aboket yang kalau menurut saya ya sedang-sedang ke bawah lah, gitu ya. Jadi artinya kalian harus perhatikan jangan sampai pas dibuka begini ternyata ininya lepas, tertinggal di sini ditutupnya. Jadi kita harus cek dulu. Kalau begini ini bocor nih, lihat nggak ada penahannya. Ya, jadi pastikan dulu kalau ini itu ada tutupnya. Jangan pas keluar pegang-pegang begini, jangan. Ini steril. Ya, jadi pada saat nutup kamu harus pastikan ini terbuka. Kemudian pastikan nih ini itu lihat longgar banget. Kalau yang ya nanti kalau ketemu dengan yang agak mahal mungkin agak kelihatan bagusnya ya. Yang jelas kamu harus posisikan, ingat nusuk itu kan prinsipnya jarum ini ada sebagai media untuk menusuk kulit. Artinya dia harus ada di atas, paling depan maksudnya. Bevelnya mengarah ke atas. Bevel tahu? Yang bolongannya mengarah ke atas. Ya, jadi kalau misalnya begini nih, begini, kadang-kadang kalau misalnya aboketnya tidak benar, kadang-kadang kalian lupa kalau kita itu adanya di sini. Si jarumnya malah di dalam, si plastiknya di luar, nggak akan nusuk-nusuk. Atau kebalikan, ini jarumnya di sini, pas nusuk
masuk, tetapi kita lupa ini nih, lihat, kalau nggak hati-hati ini kedorong masuk ke depan. Ya, jadi kita posisikan jangan lepas antara si jarum dengan si aboketnya. Jangan nusuk tiba-tiba tertinggal gitu maksudnya. Jadi kita harus pastikan nekannya itu adalah nih di antara pertemuan. Biar pada saat nusuk memang si jarum yang nusuk duluan. Jangan belum apa-apa kita udah ketusuk begini. Jadi kita ke pasien nusukin tapi di luarnya plastik. Kebayang nggak? Karena ininya kedorong sama kita tuh, kedorong gini. Jadi harus yakin kan kalau ketika nusuk itu si aboket dengan si ininya itu memang si jarumnya ada di paling depan. Ya. Kita sudah desinfektan, jangan ditiup kalau sudah desinfektan. Karena ini basah Bu, ditiup jangan. Biarin sampai kering. Pada saat ukur, ini saya udah pakai sarung tangan ya. Nah, pada saat ukur nih lihat, kamu ukur panjangnya dulu. Kan pembuluh darah ini, pembuluh darah kan kita bisa nonjol tuh dari depan ya. Ukur dulu panjangnya, berarti nusuknya kita di bawah. Jangan asal nusuk aja. Bayang? Ini ukurnya, oh ini panjang, oh ini. Tapi jangan ditempel, ingat ini steril. Kita panjangnya lihat, oh ini ada pembuluh darah nih kebetulan. Misalnya ini kelihatan dari luar ya. Oh ini pembuluh darah nih panjang. Oh berarti kalau saya ukur, ini masih cukup nih. Berarti saya nyuntiknya di bawahnya. Jadi kalau ukur begini, berarti saya nyuntiknya di sini. Jangan di sini. Kalau di sini kita nggak tahu depannya itu gimana, cabang atau bukan. Bayang sampai sini? Ini lihat. Posisinya berapa? Pertama kali masuk itu 45 derajat. Ya, masuk nih truk 45 derajat, tapi jangan langsung tembus. Ingat nih, truk masuk truk, cirinya apa? Masuk pembuluh darah? Nih lihat ya, posisi tangan kita, kalau saya sih ini sebetulnya tidak ada dalam teori, ini hanya teknik masing-masing. Kalau saya biasanya memegang tangan kita itu kalau gini nggak enak. Biasanya pegang ini untuk meregangkan. Boleh, ini teknik bukan tidak mengharuskan kamu harus begini. Ya teknik, cuma biasanya kita pegang begini untuk meregangkan. Nih, tangan kita 45 derajat juga kadang-kadang ini noroktok nih kalau kalian nggak biasa. Ya, makanya biasanya kalau saya biasanya menekan dulu tangan kita biar nggak bergetar di sini. Ya kalau kalian nggak bergetar, Bu, saya mah nggak bergetar gini ya silahkan. Yang penting sudut yang pertama kali masuk 45 derajat, depo mengarah ke atas. Cirinya apa? Darah keluar dari mana? Sini ya. Nah, ada darah keluar masuk, kemudian baru kamu turunkan 15 derajat. Ikuti masuk, keluarkan. Jadi artinya nggak jarum terus yang di dalam, yang masuk itu adalah plastiknya. Ya, jadi perantaranya jarum. Setelah sama jarum masuk, baru jarumnya dikeluarin sedikit-sedikit. Jarumnya masuk, keluarin. Jarumnya masuk, keluarin. Tapi jangan dulu dicabut. Bayang ini? Ya, sudah begini, kalau kamu kerja sendiri nih bayangin. Kebanyakan kalian itu ini begini, ini nih. Ya. Kalau kalian ini begini, kalaupun misalnya mau ini itu jangan berasumsi tidak akan keluar darah, pasti akan keluar darah. Dan ingat, darah itu kalau sudah keluar akan cepat membeku. Jadi kita kerjanya harus cepat. Jadi kalau udah begini, kalau ini dibuka ini ngegewor. Kayak selang. Makanya ketika ini sudah masuk begini, kalau kamu mau aman, kamu tekan dulu ininya. Tekan, deh, ini yang keluar. Bawa ini. Belum dulu. Nanti. Kemudian ini buka. Ini pindah ke sini. Pindah posisi sini. Nah, ini jangan ditekan. Ini yang kita tekan. Baru torniket buka. Kalau torniket dibuka itu air ngegewor, darah ngegewor semua. Makanya tadi saya bilang ini begini aja. Ketika torniket begini aja tadi, darahnya akan gimana? Darahnya itu akan ngocor kan gini tadi nih. Nih posisinya kan. Nih gini aja darah kan ini gerak begini itu nggak lama. Gerak begini itu nggak lama. Asal kamu tahu aja. Yang penting kalau ininya di sini lebih enak lagi nih kalau ini sudah di sini nih. Kalau didekatkan kayak tadi awal. Ya kalau udah begini artinya ketika ini selesai kita buka ini itu masih dalam terpasang dan tapi kita kerjanya cepat truk gitu. Kan cepet.
Ya ini karena saya slow motion, karena kan harus ngajarin kalian slow motion, ya. Jadi nggak ada, nggak ada nanti ibu cepat. Karena apa? Kita tahu kalau darah itu membeku. Nah ini saya slow motion. Ketika ini sudah masuk, ini kalian mau nyiapkan saya di mana? Di sini atau di sini? Di situ. Kalau sudah di bawah nih, saya udah masuk tadi ya, masuk keluar gitu ya, sampai sudah begini, nih, ya kalau sampai sudah begini. Kita bisa nih buka truk. Jangan ini didorong-dorong gini, ya. Jadi ini masuk, ini kita yang pindah posisi sini, ini kita yang neken. Jadi ininya yang ditekan. Ya, ingat jangan dulu dilepas karena ini belum kita fiksasi. Baru truk. Cek. Oh, masuk. Pada saat masuk lihat ada bengkak atau tidak dan sebagainya. Oh, udah. Ini karena takut bocor saya close dulu. Ya harusnya biarin aja terbuka karena kita belum hitung. Sudah yakin begini, ini jangan dilepas nih karena kita belum selesai. Fiksasi luar aja dulu sementara sambil kita mempersiapkan, bukan tetesan, mengeluarkan yang lain nih. Fiksasi aja dulu di luar nih. Terap. Ya, yang difiksasi jangan di antara ini, jangan nutupin ini area sini. Areanya di luar tusukan, tapi jangan juga nusuk ini. Makanya tadi yang kecil aja di sini hanya untuk bagian si biru aja. Kalau warnanya biru, kalau si pink bagian si pink aja. Ya, fiksasi. Sudah fiksasi sambil kita lihat, oh tidak ada yang berhubungan dengan ternyata bengkak. Berarti kalau bengkak bisa saja kita masuk pembuluh darah, tapi pas 15-nya kita belum giniin, kamu terus 45. Akhirnya di bawah pembuluh darah. Itu bisa bengkak dan nyeri. Atau sebaliknya, terap 45 derajat pas kamu lurusin, kamu naik ke atas, di atas permukaan. Jadi di atas pembuluh darah bisa bengkak. Ya, makanya lihat sudah yakin benar, baru fiksasi, buka, tempelin yang area sininya di antara ini tusukan. Kemudian baru plester semua. Kalau hipapik tadi kan saya bilang hipapik itu tengah-tengahnya di gunting. Jadi dia bisa masuk ke tengahnya sini. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Jadi kan jadi masuk nih. Jadi nggak begini. Kita bisa masuk nih. Jadi di area kanan kiri sininya masih bisa, tapi ininya nggak ketutup maksudnya. Kalau gini kan ketutup tuh. Jadi kalau ada sesuatu kita nggak bisa buka dari sini. Ya. Jadi kalau terkunci, dianya masuk tapi dia ada di atasnya. Gitu. Ya, sudah begini difiksasi nih, jangan lupa ini nih fiksasi juga di sini ya. Sudah begini baru kita hitung infus berapa tetes tadi order dok. 20 ya. Setiap berapa detik sekali berarti kalau ingin 20 dalam 1 menit kita hanya ingin 20 tetes. 60 dibagi 20 jadi setiap 3 detik 1 tetes. Kan kalau 20 tetes per menit artinya dalam 20 menit kita ingin 20 tetes saja. Artinya berarti kalau dalam 1 menit ingin 20 tetes, 1 menit kan 60 detik. 60 aja bagi 20 3 setiap 3 detik 1 tetes, makanya sudah berdetik 1, 2, 3 sambil kita ngitung 1, 2, 3 netes 1, 2, 3 bayar. Udah selesai baru bereskan alat. Terus apa yang diinformasikan ke pasien? Tindakan infusnya sudah selesai. Mudah-mudahan apa tadi tanda gejalanya? Lemah, letih, segera teratasi. Tapi nanti sekalian saya berikan obat, kan nanti ada obat tambahan ya. Sekarang saya tinggalkan dulu, mudah-mudahan ibu bisa istirahat atau dan sebagainya. Dokumentasi kan, jangan lupa kalian cuci tangan, itu udah kebiasaan, gak usah kita ngulang-ngulang ya. Tetapi itu jadiin kebiasaan kalian. Kalau ke pasien itu sudah pasti kita dalam kondisi cuci tangan, menggunakan sarung tangan, APD, lingkungan pasien, jangan lupa. Gampang ya? Dan kalau tindakannya cepat, ini kamu nggak mungkin 10 menit, 5 menit aja selesai. Dan nanti kan nggak banyak tanya-tanya kita. Sudah selesai. Apa yang mau ditanyakan lagi?